Nah itu fungsinya kedamaian, karena kan di zaman besok itu ya namanya kan zaman asmara toro. Asmara itu kan kasih, toro itu kan sifatnya meluas. Jadi kedepannya nanti akan rame. Nanti akan timbul peperangan mencari barang cilik dari becik ke titik olah ketara, sing barang cilik dari barang sepele dari gawe. Bakal dadi grup. Jadi dengan energi dan kesadaran cinta welas asih itu akhirnya kita bisa menampung semua pencarian orang lain, Menghargai, tidak saling mudah menghargai. menghakimi, menjelekkan. Itu damai sekali mas jika bisa sampai di level itu mas. Iya kan tujuannya spiritual kan untuk mencari kedamaian. Sebenarnya kan spiritual itu bukan sesuatu yang apa ya khusus, tapi sebenarnya untuk umum. Jadi setiap manusia itu diperlukan spiritual. Spiritual kita gereja, kita kan menjadi spiritual. Kadang-kadang kan orang menganggap spiritual itu bahwa disangkut pautnya arah dukun. Kan gitu. Salah persepsi ya gitu kan. Sebenarnya memang spirit itu membangun jiwa kan gitu. Untuk mencari ketenangan. Kalau kita sudah tenang kan kita lebih feelings. Kan? Nah, karena jebakan-jebakan ini, karena putaran cakra semesta ini begitu energinya kuat, yaitu tadi tingkat kendali diri harus benar-benar kita tingkatkan. Caranya piye ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu, kuncinya melek bengi. Kalau secara keheningan melek bengi. Kalau wong carane Islam tafakur kan gitu. Jadi lebih kita memahami diri daripada kita harus menilai orang lain. Jadi itu. Terkecuali orang minta pendapat itu beda lagi. Ada orang minta pendapat kita kasihkan solusi. Nah gitu. Kan beda lagi. Mas coba tolong aku nilai aku orangnya bagaimana. Nah itu kan beda lagi permintaan. Kita saling mengisi. Saling menguatkan, menumbuhkan satu sama lain. Ya itu fungsinya kedamaian, karena kan di zaman besok itu ya namanya kan zaman asmara toro. Asmara itu kan kasih, toro itu kan sifatnya meluas. Jadi semuanya itu makanya di dalam perjalanan ini jangan sampai kehilangan dieling-eling satu aja. Aku kudu duwe sifat welas asih. Ketika saya berbicara jelek, loh, kok aku kehilangan sifat asih? Iya kan? Begitu kita berbuat yang merugikan orang lain, kok aku kehilangan sifat asihku. Nah, kasih welas asih, kasih sayang itu diingat-ingat terus. Nanti lama-lama terbiasa dengan sifat kasih itu. Tanpa diingat-ingat sudah menjadi keterbiasaan. Iya kan? Nah gitu loh. Makanya saya bilang welas asih itu kata sederhana, tapi nggak mudah kayaknya. Secara kita kehidupan sehari-hari itu nggak mudah. Saya ingin misalkan divisi wong, gelem ora matur suwun, kan angel. Ya dilek-elek uang, wah ini piye ya kan. Makanya kan hati-hatilah, jangan sampai kita menyinggung, wah ini ya konek dilek-elek kan gitu. Nah ini yang akan terjadi di kedepannya, nanti akan rame. Nanti akan timbul peperangan mencari barang cilik dari becik ke titik olah ketara, sing barang cilik dari barang sepele dari gawe. Bakal dadi grup. Nah riwian dari grojokan, bahaya ini. Soalnya ini yaitu tadi pengaruh putaran energi semesta sangat mempengaruhi emosional. Akhirnya apa? Orang tidak terkendali, tidak bisa berpikir secara akal sehat atau rasional, kehilangan akal sehat. Akhirnya ngomong sakarepe dhewe, tumindak sakarepe dhewe, berprasangka enek mau ngelek terus. Kan gitu. Lah sing rugi sapa kan gitu. Dirinya sendiri. Nah gitu. Makanya untuk kita menghadapi hal seperti itu, tamengnya apa?
ya asih lagi. Asik. Ya wis lah, mau diarani ngene kok. Iya. Yang penting Gusti Allah sing ora ngarani kan ngono to. Diarani menungso gampang seperti itu. Iya mas. Nah, itu masalah apa namanya? Tapi kan sampai level itu kan ya Proses. nggak gampang ya mas. Ya makanya itu kan perlu dilatih kan. Itu kedewasaan, bijaksana. Makanya seperti saya bilang, hal yang berat itu kalau dibiasakan akan menjadi ringan. Iya. Hal yang tidak biasa jika dibiasakan menjadi biasa. Semua itu karena dibiasakan itu tadi. Kalau kita nggak mau membiasakan, kalau nuruti karep, ngatur ego ya sampai usia kapanpun orang itu nggak ada perkembangan. Benar-benar. Karena gini, di mana orang meletakkan ego, pertumbuhan kedewasaannya akan semakin sulit. Ibaratnya gini, lebih baik berbicara dengan orang bodoh tapi rendah hati daripada orang berbicara dengan orang pintar tapi egonya terlalu tinggi. Nah itu loh, malah enak itu orang walaupun bodoh sekalipun tapi dia mau menerima, bedanya iso ngerteni, iso memahami. Tapi kalau orang ada yang pintar merasa benar, akhirnya kita memberikan masuk yang sekiranya baik untuk dia nggak kena balik. Jadi dia malah sibuk mengkomparasikan, membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Oh ini akhirnya dia memberikan penilaian, nah ini masih kurang gini, masih gini. Nah penerimaan, menghargai itu memang tidak sembarang orang bisa sampai di situ, butuh waktu. Iya, makanya proses itu dibiasakan itu tadi, dilatih terus. KBG tujuannya apa toh? Kalau nggak untuk kan kedamaian itu tidak dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Sing lakoni ya dewi, sing ngitung ya dewi kan gitu. Iya mas, penting sekali itu supaya ini ya namanya fungsinya spiritual kan untuk itu mas. Jadi kita lebih ya seperti saya bilang kemarin yang di video sebelumnya itu kita lebih mawas diri, lebih ngulat sariro, lebih tepo sariro. Nah dewi ngomong nih wong liya kira-kira mau kan dewi nglarani atine wong ora iki dipikir. Karena apa? Kita bisa bermain dengan drama kita, tapi kita tidak bisa bermain dengan karma kita. Karmane sing gawe sapa? Ora wong liya awake dhewe. Lah karmane iku metune saka ngendi? Terutama ning lambe. Pikiran, rasa elek. Nah, iki lho yang perlu dihindari. Nah, kamangka untuk perpindahan fase peradaban zaman baru itu yang dicari adalah orang yang mulutnya bersih, pikirannya baik, hatinya suci. Hatinya suci itu dalam arti selalu berprasangka baik. Itu yang namanya level smart kecerdasan. Jadi smart, positif, smart, kita berpikiran positif kan gitu. Positif heart itu inner beauty, iya kan. Positif soul, jiwa itu untuk pengendalian, ya kan. Positif raga itu adalah power, kekuatan. Mas, ini saya langsung to the point aja ya. Gimana caranya langkah konkretnya, realnya yang bisa diterapkan di rumah masing-masing supaya orang yang dekat dengan kita itu terasa damai, omongan yang keluar dari mulut kita menyejukkan, ada sesuatu yang berbeda ketika dekat dengan diri kita menjadi pencerah secara tidak langsung, ya kan? Ada aura positif yang tertular ke sesama. Ini kan saya ingin tahu langkah konkretnya, realnya supaya tidak mentah pada tataran wacana, dialog-dialog, diskusi-diskusi yang kita bangun itu. Nah, praktik nyatanya yang bisa dikerjakan di rumah itu loh apa gitu mas? Jadi kan gini, ada dua kan, topo wening karo topo ngrame. Iya kan, kalau topo wening itu kita di saat di dalam keheningan, kita sering-sering introspeksi diri, perenungan, ya kan.
kita merenungi kira-kira kekurangan kita apa, kita benahi, evaluasi diri, ya kan. Kemudian di saat keheningan alam itu kita ngrumangsa, aku kini jaga ki ana sing nguripi, ana banyu, ana angin, ana geni, ana lemah, tanah, apa yang saya sudah berikan untuk kelestarian yang setiap hari memberi aku kan gitu. Jadi istilahnya itu memayu hayuning banguno, terus tafakur kalau malam ya ini tepo wening ya, terus berusaha meditasi wening, melatih. Kalau kita sudah melatih dengan itu, kita akan dengan sendirinya nanti terbangun secara ketenangan itu loh. Kunci ini kan yang tenang Mas. Yeah. Jadi di dalam keheningan itu untuk melatih ketenangan, keseimbangan diri biar di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mudah goyah, terbawa emosi karena keadaan ekonomi, keadaan masalah keluarga kan gitu, khawatir gua aku piye yo itu. Tapi kalau orang yang sudah tenang, sudah terlatih dengan ketenangan itu, nggak khawatir akan apapun. Bahkan piye ora ono sifat khawatir, nggak ada. Terus kalau sifat khawatir itu apa, larinya ke emosional, pikiran menjadi tidak sehat, akalnya sudah tidak berpikir secara logis, ngomong sakarepe dhewe, akhirnya cenderung omongan kita tanpa sadar menyakiti orang lain, iya kan? Makanya dibangun itu dalam ya seperti yang jenengan bilang dulu, sing anu masa akhirnya, nah itu loh. Jadi malam itu kita mempersiapkan diri untuk di kehidupan sehari-hari kan gitu, dan itu harus dilatih terus. Dan jangan ada niatan itu hanya sesaat, kudu telaten. Kalau belajar masalah kasih hanya keinginan sesaat, percuma. Jadi harus konsisten ya. Konsisten, harus terlatih tiap hari. Nah, dasarnya apa? Dasarnya satu, niat. Kedua, tanggung jawab. Kenapa dibilang tanggung jawab? Lah dhewe iki urip ning dunya nek sing nguripi lho. Iya. Saat di tujuan urip kon apa aku mosok kon mangan turu nyising kan ora mungkin kan gitu. Paling enggak kita bermanfaat untuk alam ini. Sehingga iki urip awake dhewe sapa kan gitu. Iya kan? Lah itu rasa rumangsa itu tadi. Ya toh? Terus rasa tanggung jawab itu tadi. Misalkan orang puasa beda. Misalkan orang laku puasa 1 hari sampai 40 hari. Nah, karena ada keinginan sesuatu mungkin ya. Itu habis itu balik nih padha wae. Tapi kalau melatih ketenangan diri untuk pencapaian kedamaian dan kasih sayang itu tadi kan, yang namanya ketenangan, kedamaian, kasih sayang itu satu paket, pasti itu terjadi. Kalau kita sudah tenang, pasti kita menemukan kedamaian. Di saat kita menemukan kedamaian, kita mempunyai pribadi yang penuh kasih sayang atau welas asih. Itu pasti. Jadi kalau kita mendapatkan terpaan omongan orang gitu, mungkin kadang-kadang kita terbawa, tapi baru kok langsung respon, oh ya wis lah gitu kan. Omong-omongannya wong kan gitu, ibaratnya.